episode 169, Giliran King Zen. Itu hanya hukuman pertama karena menyakiti murid kecilku dan mengambil barang-barangnya. Fei Hung tersenyum lagi pada Luo Zheng, yang sekarang jelas-jelas menunjukkan ketakutan mutlak dalam memandangnya. Sekarang Luo Zheng tidak bisa berbicara atau bahkan berteriak. Dia hanya melihat Fei Hung dengan putus asa. Fei Hung lalu menggeser cengkramanya dari wajah Luo Zheng ke tangan kirinya, melepaskan tangan kanan. Fei Hung meraih lengan kiri Luo Zheng dan tersenyum. Tubuh Luo Zheng menggeliat di udara, jelas tidak ingin merasakan sakit yang menyiksa itu lagi. Sekarang hukuman ini untuk semua orang yang pernah kau lakukan pada Lin Meng. Erangan sabar datang dari mulut Luo Zheng, menunjukkan rasa sakit yang dideritanya. Matanya benar-benar memerah. Fei Hung lalu menyegel pembuluh darah di sekitar bahu kiri Luo Zheng lagi. Patriark Luo Xia, Patriark King Ruo, dan King Zhen merasa bahwa mereka sedang menonton iblis mengerikan. Terutama King Zhen, karena dia telah mendengar apa yang dikatakan Fei Hung kepada Luo Zheng tentang Lin Meng. Kau monster sialan, iblis! Luo Xian berteriak dengan mata penuh kebencian saat dia mengatupkan giginya dengan keras. Fei Hung tidak mendengarkan apa yang dikatakan Luo Xian dan menenggelamkan jarinya lebih dalam ke wajah Luo Zheng, menodai dan menghilangkan bagian kulitnya. Luo Zheng jatuh ke tanah dan tidak bergerak, seolah-olah dia sudah mati jika bukan karena nafas lemah yang bisa dirasakan. Wajahnya pucat karena kesakitan dan kehilangan darah. Fei Hung menatapnya dengan kebencian dan jijik. Dia juga membakar lengan Luo Zheng yang lain. Pada saat berikutnya, Fei Hung mengangkat kakinya dan menghancurkan bagian bawah Luo Zheng, membangunkannya lagi dan membawanya kembali ke dunia nyata. Darah mulai menutupi pakaian bawah Luo Zheng, menunjukkan bahwa kejantanannya telah hilang. Ini juga untuk hukuman karena terus melecehkan wanitaku. Fei Hung berbicara dengan kebencian saat melihat Luo Zheng yang terus menggeliat kesakitan. Fei Hung juga tahu bahwa Luo Zheng ini telah memperkosa banyak wanita dan kemudian membunuh mereka atau menyandera mereka. Jadi dia tidak ragu untuk membuatnya menderita dengan cara yang paling buruk, sehingga seorang pria akan merasakan neraka sepenuhnya. Bahkan jika Luo Zheng ini tidak memperkosa siapapun, dia akan tetap melakukannya, karena dia masih melecehkan Lin Meng. Dia akan selalu membalas dendam dengan segala kekejaman yang mereka lakukan. Semua pria di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan dingin ketika mereka secara tidak sadar membawa tangannya ke bagian bawah mereka. Fei Hung hanya melihat beberapa detik lagi ke arah Luo Zheng sebelum berbalik untuk melihat King Zhen. Membuat King Zhen benar-benar ketakutan memikirkan banyak hal yang sama akan terjadi padanya. Di depan semua orang, Fei Hung tampaknya hanya mengambil satu langkah. Tetapi dia langsung tiba di depan King Zhen dan mengulurkan tangannya lagi, mengambil wajah King Zhen dan mengangkatnya ke udara. Semua orang tahu apa yang akan dilakukan Fei Hung lagi. Sekarang adalah giliran King Zhen. Lepaskan aku, sialan kau, lepaskan aku. King Zhen berteriak putus asa saat dia menggeliat di udara mencoba melepaskan tangan Fei Hung dari wajahnya. Tapi apakah kau pernah membiarkan Lin Meng pergi? Apakah kau berhenti melecehkannya seperti dia? Fei Hung berbicara dengan sinis sambil menuju ke arah Luo Zheng. King Zhen tidak menjawab, masih berusaha melepaskan diri dari cengkraman Fei Hung. Fei Hung mengangkat tangan kirinya lagi dan meraih lengan kanan King Zhen, membuat King Zhen merasa sangat putus asa. Kau adalah iblis sialan. Kau tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. King Ruo yang berada di dekat mereka berdua berteriak dengan marah ketika dia melihat putranya berjuang dengan putus asa, ketika Fei Hung bermaksud untuk menghancurkan lengannya juga. Fei Hung berbalik untuk menatap King Ruo. Iblis. Aku lebih buruk dari iblis. Fei Hung menggelengkan kepalanya dan kemudian tersenyum mengejek sambil terus menatap King Ruo. Tapi aku lebih suka menjadi seperti itu daripada menjadi orang keji yang ingin membunuh lebih dari setengah seniman bela diri dari kota Tianyun kalian menggunakan binatang iblis, dan bahkan ingin membunuh beberapa orang tidak berdaya untuk mengambil alih seluruh kota. King Ruo terdiam mendengar apa yang dikatakan Fei Hung, karena mereka tidak berbeda dari Fei Hung. Lepaskan anakku,
Dan kami tidak akan ikut campur lagi. King Ruo berbicara kepada Fei Hung lagi, ingin menghentikan Fei Hung menyakiti putranya. Apakah kau memerintahkan aku? Fei Hung berbicara dengan dingin saat dia melemparkan auranya ke arah King Ruo, membuat King Ruo berlutut karena dia tidak tahan dengan tekanan aura Fei Hung. Luo Xian, berapa lama lagi waktunya? King Ruo berbisik dengan seluruh kekuatannya kepada Luo Xian, mencoba menahan beban yang menutupi tubuhnya. Raungan binatang iblis yang tiba-tiba muncul menjawab pertanyaan King Ruo. Tekanan mengerikan menyelimuti tempat itu, mencekik semua orang yang ada di sana. Bunuh dia! Luo Xian meraung keras dengan mata merahnya. Seekor binatang iblis dengan kepala ular dan tubuh harimau, bersama dengan ekor panjang, datang ke pusat kota menghancurkan semua rumah di jalur yang dia lewati. Binatang iblis ini berada di tingkat dewa dan sangat kuat. Jadi kau tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Dan jika kau ingin menyelamatkan kota, kau harus melawannya karena kami tidak bisa mengendalikannya. Luo Xian mulai tertawa seperti orang gila saat dia melihat binatang iblis mendekati mereka. Luo Xian telah menunggu selama ini bagi mereka untuk melepaskan binatang iblis itu dan memusnahkan seluruh kota. Jika mereka tidak dapat merebut kota, maka mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos begitu saja. Fei Hung telah menyadari ini jauh sebelumnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menyaksikan binatang iblis dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa itu berada di tahap ke-9 dari Qi Catering. Namun, Fei Hung menemukan bahwa binatang iblis itu memiliki beberapa zat di seluruh tubuhnya, seolah-olah baru saja keluar dari rawa dan menambah kekuatan yang tidak stabil di tubuhnya. Dia tahu apa yang terjadi padanya. Mereka seharusnya memberinya sesuatu untuk meningkatkan kekuatannya. Fei Hung bergumam pelan saat dia melihat binatang iblis itu mendekat. Semua orang di belakang Fei Hung menjadi khawatir saat melihat binatang iblis seperti itu. Mereka merasa bahwa binatang iblis ini benar-benar lebih kuat dari tingkat legenda. Mereka semua menoleh untuk melihat apa yang akan dilakukan Fei Hung. Semua orang berpikir bahwa dia akan melepaskan orang-orang dari keluarga Luo dan King. Namun, mereka segera mendengar tawa dari Fei Hung. Jadi kebingungan tidak bisa membantu tetapi melewati wajah mereka. Fei Hung mulai tertawa ketika dia melihat ekspresi wajah Luo Xian. Apakah kau benar-benar berpikir aku berada di tingkat dewa? Fei Hung tersenyum mengejek sambil menatap Luo Xian.